Pak. Terima kasih, Oke, Prof. terima kasih. Saya pikir Prof sudah banyak memberikan arahan, saran baik dari sisi konten, teori, dan tentu kita harapkan saran-saran tersebut bisa dimanfaatkan untuk publikasi ya, penerbitan. Kita sudah jam 12.25, mungkin saya tentu tidak terlalu banyak karena seharusnya kita selesai jam 12 ya Pak Tabrani. Tetapi karena satu dan lain hal maka kita sedikit molor, tentu kita mohon maaf kepada seluruh peserta, pada seluruh peneliti ya. Pertama tentu saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada seluruh peneliti yang saya pikir luar biasa, outputnya sudah terlihat, laporan penelitian, draft artikel, dan HKI. Paling tidak dua hal yang sebelum pertama itu sesuatu yang di tengah pandemi ini sesuatu yang luar biasa ya, karena risetnya pun juga tidak riset lapangan yang rata-rata banyak keluar Aceh, ada yang sampai ke Bali, Sumatera Barat, dan ya. Nah, di sini ada beberapa mungkin judul yang beberapa penelitian yang di luar bidang saya lah barangkali, seperti penelitian Pak Budi, Pak Yusran, dan juga Pak Ridwan. Jadi ini riset-riset ini sebenarnya lebih jelas ya, karena riset-riset eksak. Ya. Jadi ya, Pak Budi dan tadi tentang global. Dan ini tentu kaitan dengan wilayah kita. Bisa kalau riset ini bisa diaplikasikan dengan luar biasa. Dan layak pembangunan kapal dan seterusnya yang lebih tahan. Nah, jadi ini mungkin seingat saya ini riset yang tingkat 1 ya kalau nggak salah targetnya. Jadi Pak Budi dan teman-teman tinggal memunculkan highlight tentang keberbaruannya, novelty-nya, ya, di mana artikel kan harus menuntut ada novelty. Jadi di sini tadi terdahulu hanya sampai pada order 3 dan order 5, sedangkan beliau sudah ke order 7 yang hasilnya amat signifikan. Jadi berbanding order 5 ke order 3, ternyata order 7 signifikan berbanding yang sebelumnya. Nah ini yang perlu di-highlight barangkali, dan penulisan judul yang lebih menarik, yang lebih menampilkan isu dan latar belakang. Pendahuluan tentu saja diperkuat dengan riset-riset yang terkait. Jadi ini kan riset yang bersifat sains biasanya tidak terlalu panjang-panjang ya Pak Budi, dan ya, karena banyak rumus-rumus ya, kita selesai. Berbeda dengan sains sosial, kadang-kadang sains sosial meminta sampai 5.000, 6.000, 7.000, jadi ini relatif lebih pendek. Nah begitu juga dengan Pak Yusran ya, jadi ini riset yang penting saya pikir Pak Yusran, karena Aceh dan atau Indonesia secara umum kan ada wilayah yang rawan gempa. Jadi kita terletak di 4 kawasan atau sesar yang besar. Jadi kalau pemetaan dibuat dengan tanda-tanda seperti tadi, merah, putih, dan seterusnya, itu tentu saja amat membantu baik pemerintah ataupun masyarakat untuk memahami kondisi di kawasan kita. Jadi pemetaan wilayah ini penting dilakukan karena wilayah yang rawan gempa dan seterusnya. Tinggal kita memperkuat ya untuk saya tidak begitu paham seberapa banyak artikel-artikel yang sudah publish di bidang kajian-kajian gempa ini. Ini kan kajian-kajian geologi yang biasa dilakukan. Ya Pak Ridwan, saya tidak tahu ini di judul penelitian itu rumput hijau, sedangkan di judul artikel rumput laut merah. Saya tidak begitu mengerti apakah sama hijau dengan merah begitu kan. Jadi kalau idealnya kalau yang diteliti hijau tentu artikel lahirnya hijau gitu kan. Tapi bisa jadi sama karena ketidaktahuan saya. Cuman ini mungkin pertanyaan yang tidak seperti apa begitu kan. Karena di judulnya rumput laut merah, sedangkan rumput laut hijau, sedangkan di artikel rumput laut merah. Ini kalau sama tidak ada masalah sih. Kalau berbeda mungkin perlu diluruskan. Iya Pak. Itu hijau itu Pak. Hijau ya. Iya Pak. Ya begitulah pokoknya yang saya baca. Di artikelnya merah terketik barangkali Bapak ya. Iya Pak, karena gini kan Pak,
supaya dengan ada similarity yang antara laporan dengan artikel itu berdekat. Iya, baru saya ingat. Jadi secara umum memang ada beberapa artikel yang sama dengan judul penelitian. Ini mungkin sebaiknya termasuk Pak Marzuki dan beberapa yang lain. Judulnya difikirkan mungkin satu penelitian bisa melahirkan beberapa artikel yang berbeda. Bisa jadi saya tidak, atau mungkin kecuali judul di penelitian rumput laut saja, bayangkan saya di dalamnya ada hijau dan merah. Baik Pak. Saya pikir datanya ada banyak yang luar biasa. Tinggal ini kan cara kita menghalusi untuk di artikel. Jadi sayang sekali kalau satu riset hanya kita ada satu yang penting mungkin menjawab outcome. Misalnya aku di Sinta 2 atau Sinta 1 atau Scopus, sedangkan bagian-bagian lain bisa kita terbitkan ke jurnal-jurnal dengan level yang lebih rendah, misal 3, 4 dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kalau yang eksak tentu karena dia terukur kajiannya lab ada itu lebih tercapai. Wati ya, saya tidak pasti apakah saya akan komen secara keseluruhan atau tidak, tetapi yang jelas konsep ya ini seperti yang dinyatakan oleh Prof. Eka. Jadi konsep budaya literasi itu seperti apa misalnya, dan juga kaitannya dengan Wati. Ya, pendidikan karakter dan budaya literasi ini kan sebenarnya dua hal yang bisa dipisahkan dalam sebuah artikel, jangan digabung. Nah, termasuk pilihan-pilihan tentang Sumatera. Jadi Sumatera itu begitu luas, tadi akhirnya karena pandemi, ya kita maklum, cuman yang terpenting dalam sebuah artikel atau tulisan atau riset adalah alasan mengapa kok kita memilih kawasan itu dan kawasan ini. Jadi ini kan implementasi kan perlu diukur. Oleh karena itu konsep tentang pendidikan karakternya harus jelas. Konsep tentang budaya literasi yang akan digunakan juga harus jelas. Jadi kalau tidak, kita tidak bisa menyatakan apakah dia sudah terimplementasi atau tidak. Jadi begitu juga dengan madrasah, karena di Indonesia kan ada beberapa model madrasah ya. Jadi itu juga harus dijelaskan dengan baik. Pak Lukman, ya Pak Lukman, ini menarik sebenarnya judul. Sudah menjadi judul artikelnya menarik. Ini menarik karena ya ekspresi cinta masyarakat Sunni kepada Ahlul Bait. Yang judul asalnya adalah kontestasi Syiah dalam altar budaya masyarakat. Saya juga tidak membaca lengkap, tetapi ini bisa memang kita bisa akan bisa membayangkan semacam studi komparatif lah seperti apa mungkin perlakuan Syiah di Sumatera Barat dan Aceh, atau ketersambungan itu penting dilihat. Tetapi kan Syiah di Indonesia agak berbeda dengan Syiah yang di kawasan lain, karena Syiah di Indonesia kan tidaklah selalu terjebak dengan teologi, tetapi lebih kepada kebudayaan. Karena di Sunni penghormatan terhadap Ahlul Bait itu kan amat didengungkan, artinya itu menjadi sunnah begitu kan yang diajarkan. Jadi orang melakukan budaya-budaya berbau Syiah bukan berarti dia Syiah, tetapi lebih kepada penghormatan kepada Ahlul Bait. Nah, histori tentang Syiah ini kan perlu dilihat sumber dan bagaimana Aceh, apakah dia memiliki jalur yang sama misalnya secara histori atau seperti apa. Jadi ini kalaulah kajian ini bisa ditarik dengan baik, artinya Syiah di Indonesia kan masa lalu itu berbeda dengan hujatan-hujatan yang terjadi hari ini. Hari ini kan hujatan-hujatan terhadap Syiah kan lebih kepada hal-hal yang bersifat negatif. Kalau kita terkenang Syiah, terkenanglah kawin kontrak, kan hal seperti itu yang muncul di permukaan. Tetapi budaya-budaya yang berbau Syiah kan amat banyak. Termasuk tadi mungkin Pak Lukman bisa memfokus kepada aspek-aspek tertentu. Ya, ini kan bisa digunakan riset-riset etnografi, menggunakan pendekatan antropologi yang lebih yang etnografi lah. Jadi simbol-simbol budaya itu dibahas seperti dalam kajian-kajian antropologi agama. Tadi kan ada maknanya, misal bagaimana di Jawa kata gapura itu kan berasal dari kata gofuro.
sehingga dia menjadi setiap masjid dibikin gapura, orang masuk masjid bermana ghafur, orang yang minta ampun. Nah, kue apem itu kan dipahami sebagai dari kata afun misalnya seperti itu, sehingga dia menjadi kue yang harus tampil pada upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu. Nah, ini bisa mungkin Pak Lukman manfaatkan dalam apakah itu tabui atau yang lain sebagai sebuah simbol, dan itu dimaknai oleh masyarakat, dan di sini kan artinya bagaimana budaya Syiah ini bisa hidup di tengah Sunni, kan ini yang ingin dilihat sebenarnya. Budaya Syiah kan ingin hidup di tengah Sunni, meskipun dia sebenarnya secara teologi itu berbeda, tetapi ternyata masyarakat Sunni bisa menerima budayanya dan memperlakukan hal-hal tersebut. Nah, ini kan perlu pemaknaan lokal ya, pemaknaan lokal dengan simbol-simbol lokal yang mungkin ada titik temu baik itu antara Aceh dengan Sumatera Barat atau kawasan-kawasan yang lain tentang hal-hal tersebut. Jadi ini bagian daripada akulturasi kebudayaan ya, tinggal dijelaskan ini sebenarnya apakah negosiasi, apakah sinkretis atau apa dalam teori-teori akulturasi kebudayaan. Riset-riset seperti ini kan banyak dilakukan oleh para antropolog ya, misal mantan Sekjen kita dulu Pak Nursam juga kan menggunakan pendekatan yang sama di Portugal. Ada banyak yang mengkaji hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi kan ini ya sekarang mungkin kalau mau dilihat lebih jauh tentang survival dan lain-lain modus, ya itu mungkin ada unsur politis dan segala macam. Jadi Pak Lukman bisa memilah-milah ini dengan data yang begitu kaya, yang saya lihat begitu kaya datanya, tinggal dipilah-pilah untuk menjadikan beberapa artikel gitu kan. Jadi beberapa artikel yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini satu, nanti dilihat bagaimana ketersambungan antara tradisi Syiah antara Aceh dan Sumatera Barat atau Sumatera Barat ke Aceh, itu kan lebih kepada riset-riset historis misalnya seperti itu. Dan makna yang terkandung dalam beberapa ritual, saya lihat ada banyak upacara yang Pak Lukman tampilkan di dalam artikel dan di dalam penelitian, tinggal diambil satu di antaranya dan itu ditulis misalnya, dikulitilah dengan baik. Oke, ya Bu Pak Sri ya. Jadi ini memang konsep, sekali lagi mungkin konsep Pak ya, moderasi sosial budaya itu seperti apa. Kita boleh saja menggunakan satu istilah. Sekarang mungkin orang berkembang moderasi beragama, terus moderasi sosial budaya. Yang penting kita bisa menjelaskan konsep tersebut, terus rujukannya kemana. Kan ini yang paling penting. Cuman ini kan disandingkan dengan edukasi ya, edukasi keluarga. Terus apakah ini akan dijadikan satu? Kalau saran saya tentu ini sebaiknya dipisahkan dalam artikel ya. Dalam artikel dipisahkan antara ya mungkin judulnya perlu difikirkan betul Pak, karena moderasi sosial budaya itu agak rumit kita memahaminya, memahami judul tersebut karena tidak begitu nampak apa sebenarnya yang ingin dikaji. Misalnya judulnya moderasi sosial budaya dan edukasi dalam keluarga. Kalau saya sebenarnya lebih suka dengan judul yang di penelitian, tinggal difokuskan diaspora Jawa di Aceh. Misal apanya aspek yang akan diambil gitu kan. Jadi itu highlight-nya lebih kelihatan berbanding judul yang di artikel. Jadi diasporanya menjadi sesuatu begitu kan ya. Jadi diaspora ini seperti penjelasan Bu Prof tadi ya harus clear yang kita lihat, karena diaspora itu kan ada tahun-tahunnya, ada rentang-rentangnya. Orang yang semakin lama tinggal tentu berbeda dengan orang yang baru datang. Tadi paling tidak ada 3 pembagian. Ada yang zaman Belanda pastilah kaitannya dengan Rodi, ada yang berkaitan dengan transmigrasi yaitu pada masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah orang yang datang secara bersendirian atau yang kita sebut dengan mandiri. Nah, diaspora yang dimaksud ini adalah pada wilayah yang mana gitu kan, pada wilayah yang mana tentu menghasilkan satu nilai yang berbeda. Jadi mungkin yang kita highlight adalah diasporanya, terus kita carikan satu sub judul menjadi isunya. Jadi mungkin kata moderasi sosial budaya ini kan konsep yang jarang kita dengar, karena hari ini yang sering kita dengar adalah moderasi beragama dan edukasi dalam keluarga. Nah, itu kan maksud. Nah, karena saya melihat di dalamnya adalah konsep semacam adaptasi seperti yang kata penjelas. Mungkin itu yang perlu dihalusi. Tapi
prinsipnya ini satu percobaan yang baik ya, karena kita akan melihat bagaimana orang Jawa menyesuaikan diri atau sebaliknya, karena di Aceh itu kan menjadi budaya besar ya. Jawa harus idealnya menyesuaikan apa yang kita pinjam mungkin teorinya Redfield, Great and Little Tradition misalnya seperti itu. Jadi ini tinggal dipoles banyak. Cinta satu artinya skopus, tentu Bapak harus lebih fokus untuk menjelaskannya. Seterusnya Pak Marzuki ya, Pak Marzuki perasaan saya. Semoga lah benar ini Pak Marzuki. Oh ya, Pak Ismail ya. Oh ya, Pak Ismail. Pak Ismail berkaitan dengan pendidikan keislaman di kalangan minoritas Bali. Jadi sebenarnya ada yang menarik yang Bapak sampaikan, dan itu mungkin yang perlu di-highlight Pak. Ya. Jadi memang kalau kita minoritas itu memang secara teori cenderung dia lebih solid ya. Dan memang biasanya mengambil tempat-tempat tertentu, karena secara teori umum memang begitu. Jadi seingat saya dan ada di riset sebelumnya, memang di Bali itu ada kantong-kantong masyarakat Muslim. Tetapi mungkin yang perlu dinaikkan misal di sini adalah berkaitan dengan keinginan orang bersekolah di Raudatul Atfal dan MTS meskipun biayanya mahal. Ini kan berbeda dengan wilayah Muslim yang mayoritas. Nah, ini mungkin perlu dijadikan sebuah stressing ya Pak ya. Di stressing menjadi dipentingkan dia di dalam tulisan ini sehingga dia bisa menjadi berbeda. Artinya mengapa kok kita melakukan di Bali yang di tempat lain mungkin sekolah-sekolah Raudatul Atfal, MTS, swasta dan segala macam itu sepi peminat, ya kan, dengan kos yang murah. Tetapi ternyata di sini orang banyak peminat dan dengan kos yang mahal. Nah ini bisa diperdalam meskipun mungkin ada kelemahan-kelemahan seperti kepedulian terhadap mu'alaf yang kurang. Ini kan bisa Bapak belah beberapa kajian dengan fokus apakah kalau pendidikan ya fokus saja dengan yang tadi, meskipun memang harus diperhatikan seperti kata Prof. Eka, ya ini orang Bali yang Muslim berbeda dengan pendatang tingkat penerimaannya, karena memang sama dengan suku kita yang di Batak itu ikatan sosialnya kan lebih kuat marganya berbanding agamanya. Jadi ini kan satu hal yang perlu dilihat dalam konteks kesukuan, karena untuk kelompok-kelompok tertentu begitu juga dengan di suku terasing ikatan keluarga itu lebih mengikat berbanding agama. Jadi perbedaan agama tidak begitu menjadi pemicu untuk hal tersebut. Jadi kalau orang Bali yang Muslim itu jauh lebih mudah diterima berbanding pendatang. Kadang-kadang mereka rejected itu bukan karena agamanya, tetapi karena lebih bukan kelompok mereka. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini ada yang mirip 3, saya pikir Pak Marzuki, satu lagi tadi Pak Zaki ya, yang berbicara tentang mayoritas dan minoritas. Jadi Pak Marzuki juga, saya pikir Bali itu kan tadi asosiatif dan disosiatif. Ini memang dua konsep yang biasa dipakai kalau kita bicara tentang relasi sosial. Jadi asosiatif melahirkan kerjasama dan seterusnya, disosiatif melahirkan pertentangan dan konflik. Nah, ini menarik sebenarnya dari 3 wilayah, wilayah Islam, wilayah Hindu dan wilayah Kristen. Ternyata wilayah Hindu Bali dianggap oleh Pak Marzuki disosiatif. Nah, kalau kita tarik kepada teologi, sebenarnya Hindu bukanlah agama yang teologinya dakwah ya Pak ya. Jadi biasanya kalau di Indonesia relatif Hindu ini lebih sejuk berbanding Kristen. Kristen sebagai misionaris biasanya lebih panas dia. Nah, tapi ini kan menjadi menarik, mengapa kok peraturan di sekolah di Bali dia lebih disosiatif, sedangkan di yang Kristennya di Manado. Ya, Manado itu ternyata ya asosiatif. Nah, antara secara konsep umum kan kita sering lebih melihat wilayah-wilayah Kristen itu lebih keras, lebih rejected, lebih sulit bekerja sama dengan Muslim berbanding wilayah Hindu atau Buddha, kecuali mungkin di luar Indonesia ya, di luar Indonesia, di Thailand dan beberapa wilayah Buddha atau Hindu yang lain. Nah, kalau di Indonesia hal-hal seperti ini karena perbedaan teologi itu. Nah, kalau ini bisa terjelaskan, barangkali ini juga menjadi bagian penting. Cuman hanya saja teori ini seperti kata Prof. Eka bukanlah berlaku untuk
di sekolah untuk relasi sosial, karena di penjelasan tentang asosiatif sederhana akan melihat ditolak pakai jilbab, dilarang sholat Jumat, tetapi masih disediakan dalam bentuk aula sebagai sebuah disosiatif ya, karena disosiatif itu kan yang tertingginya adalah konflik misalnya, karena kita kan juga jarang mendengar adanya konflik antara Muslim dan Hindu di Bali. Jadi ini perlu dipikirkan kembali, kesimpulan-kesimpulan jangan sampai terjadi kesimpulan yang melompat begitu, jumping kan, jumping. Jadi perlu dihalusi lah kebijakan-kebijakan seperti itu, respon tokoh agama, tokoh Muslim dan seterusnya. Ya, jadi sama dengan Pak Zaki ya. Jadi ini judulnya kan konflik agama, tapi barangkali perlu data dipertambah. Saya pikir datanya yang relatif agak kurang ya di perbatasan Aceh dan Banten. Jadi ini perlu data-data tentang konflik, apakah konflik sosial, konflik agama atau konflik etnik. Jadi kita tentu memilih lokasi berdasarkan data-data yang ditampilkan. Tetapi di sini kan ini perlu diskus antara Pak Zaki dengan Pak Marzuki, karena Bali lebih toleran katanya tadi kan, sedangkan Pak Marzuki menyebut Bali disosiatif. Ini sekali lagi data yang menentukan apa yang dijadikan tinjauannya dan seterusnya. Bu Khairani, ini saya sebentar saja. Bu Khairani, ya secara judul mungkin Bu Khairani perlu dipertimbangkan ya, karena highlight judulnya itu belum kelihatan. Dan saya juga melihat di artikel pendahuluannya memang perlu banyak diperbaiki, dan di penelitian juga sebenarnya seperti itu. Seberapa banyak sih kasus maladministrasi itu, pencatatan tersebut, meskipun ini kan berbeda dengan perceraian, dan begitu juga dengan perspektif gendernya. Ya, jadi gender equality itu kan perlu dilihat keadilan gender, yang ini dikaitkan dengan hukum, maka perlu dicarikan teori-teori yang berkait dengan gender dalam perspektif hukum. Jadi kasus-kasus itu perlu ditampilkan, seberapa banyak yang di Aceh dan yang di Jakarta. Cuman di artikel itu menggunakan kata Indonesia, yang saya beri catatan mungkin kata itu perlu dipertimbangkan menyebutkan kata Indonesia di dalam judul artikel. Pak Nurholis, saya juga tidak melihat di penelitian, karena memang ada UIN, disebut dua UIN, ada UIN Araniri dengan UIN Sumatera Utara, tetapi ini kan perlu dipertimbangkan mengapa kok memilih dua UIN ini, terus siapa yang menjadi berapa banyak dan seterusnya, itu kan perlu dijelaskan secara metodologi hal-hal tersebut ya. Ya, begitu juga dengan konsep Islam garis keras. Sebelum kita menyebut kepada kelompok, maka dunia akademik harus melihat dulu kriteria-kriteria yang termasuk Islam garis keras tersebut. Terakhir, Pak Mursyid ya. Ya, ini memang lagi in sih. Sekarang memang setelah pandemi, Pak Mursyid, tingkat perceraian luar biasa meningkat ya. Yang baru-baru ini kalau kita lihat di Banten itu orang ngantri kayak ngantri sembako katanya, perceraian itu. Ya, cuman mungkin kita pertimbangkan, perlu dipertimbangkan kata Prof. Eka, apakah ketahanan keluarga runtuh akibat perceraian. Tetapi perceraian menjadi sebuah data, indikator daripada gagalnya sebuah keluarga itu paling tidak secara kuanti itu perlu ditampilkan ya. Secara kuanti artinya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dua lokasi ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Nah, terus bagaimana kita mengukur apakah bimbingan perkawinan ini efektif atau tidak efektif? Nah, ini mungkin pendekatannya secara metodologi. Di sini Bapak menggunakan kualitatif, Pak Mursyid ya. Mungkin idealnya seharusnya begitu juga di artikel malah lebih tinggi lagi, bukan efektif tetapi sudah naik kepada pengaruh. Nah, kalau sudah begini, idealnya kita sudah menggunakan pendekatan yang kuanti, karena kita akan mengukur apakah dia efektif, tidak efektif, apakah dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Terus berapa banyak yang sampel yang kita teliti dari
apa beda antara bimbingan perkawinan dan ini kan istilahnya sudah berganti Pak ya dari Suscatin kan gitu. Ya, jadi maka perlu diteliti dengan cermat ketahanan keluarga yang berkaitan dengan ekonomi, dengan pendidikan dan seterusnya yang intinya yang membuat keluarga itu menjadi langgeng lah. Nah, saran Bapak memang perlu dipikirkan, ada baiknya mungkin kita tidak hanya menyiapkan semacam kursus atau bimbingan sebelum kawin, sebelum menikah, tetapi juga perlu dilakukan pembinaan karena memang kadang-kadang banyak hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung dan sehingga ada banyak keluarga yang ya ini menjadi masalah nasional hari ini karena tingkat perceraian meningkat termasuk di Riau itu meningkat sampai 200-300% angka perceraian itu. Jadi ini agak membimbangkan kita semua, maka apa yang harus kita